Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan Qawaid Quraniyah 50 kaidah Al-Qur'an terkait dengan kehidupan yang kita sudah sampai di buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil ini di kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 di mana kaidah tersebut berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kaidah ini sejatinya merupakan ayat yang ada di beberapa tempat dalam Al-Quran. Lebih tepatnya, kaidah ini ada di ayat yang berjumlah 5 ayat di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 164. Kemudian di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-15. Kemudian surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-18. Kemudian surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-7. Dan juga di surat An-Najm, surat yang 53 ayat yang ke-38. Ya, meskipun ada sedikit perbedaan di awalnya, tapi tetap ada kata-kata la taziru waziratun wizra ukhra. Suatu jiwa tidaklah menanggung dosa jiwa yang lain. Seorang tidaklah dibebani tanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kaidah ini adalah kaidah yang luar biasa di dalam kehidupan setiap manusia, dan dia termasuk salah satu fondasi yang nyata efeknya di dalam kehidupan beragama dan kehidupan secara umum, yaitu prinsip adil, prinsip keadilan, di mana berbeda dengan sejumlah agama dan ideologi, Islam tidaklah membebankan kepada seseorang melainkan dosa yang dia perbuat saja, dosa yang dia menjadi sebabnya saja. Sebagian keyakinan lain ada yang mengatakan manusia saat lahir membawa dosa fulan dan fulan, membawa dosa orang lain, atau semisalnya. Maka tidak demikian, karena itu semua bertentangan dengan konsep keadilan. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah mengerjakan, tidak pernah menjadi sebab, tidak pernah mengajarkan hal-hal yang mungkar, kemudian tiba-tiba dibebankan untuk menanggung dosa-dosa tersebut. Dan ini kaidah yang sangat sering diungkapkan oleh para ulama, tidak hanya ulama-ulama syariat, ulama-ulama Islam, tetapi juga para ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin. Karena sangat luar biasa efeknya. Efek dari kaidah ini yang kemudian memunculkan prinsip keadilan. Allah taziru waziratun wizra ukhra dan semisalnya. Dan kaidah ini secara sederhana maknanya adalah bahwasanya setiap orang yang kemudian sudah baligh, sudah akil, dia mukallaf, hanyalah ia mendapatkan balasan keburukan dari apa yang dia perbuat atau apa yang dia menjadi sebabnya. Adapun selain itu, maka dia tidaklah dilemparkan tanggung jawab tersebut, tidak menanggung dosa orang lain. Dan ini bentuk keadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya lagi, di kalimat ini, di kaidah yang ke-8 ini, alla taziru waziratun wizra ukhra atau wala taziru waziratun wizra ukhra, ini Allah menggunakan kata wizr untuk mengungkapkan ism, menggunakan wizr untuk mengungkapkan dosa. Dan tentu saja dalam setiap diksi Al-Quran, dan ini yang harus kita yakini, seyakin-yakinnya, karena Al-Quranul Karim menyimpan banyak sekali rahasia dan keajaiban, termasuk dalam sisi bahasa, bahwasanya diksi dalam Al-Quran diksi yang sangat detail, tidak asal-asal pilih, semua penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita akan terperangah, akan terkagum-kagum melihat keajaiban yang tersembunyi di balik diksi-diksi tersebut. Alimahu man alimahu wa jahlahu man jahlahu.
yang tentu saja hal seperti ini hanya bisa diketahui dengan mempelajarinya, dengan belajar ilmu-ilmunya. Adapun yang tidak pernah belajar, enggan mentadabbur Al-Quran, bahkan mungkin tidak membacanya sama sekali, maka bagaimana mungkin dia akan menyingkap keindahan-keindahan Al-Quran tersebut. Nah, diksi dalam Al-Quran sekali lagi detail pilihannya dan penuh dengan pertimbangan, penuh dengan keajaiban, termasuk dalam kata-kata waziratun wizra ukhra. Allah menggunakan kata wizar untuk menyebutkan dosa. Tidak lain dan tidak bukan karena wizar secara bahasa demikian dinyatakan dalam sejumlah buku-buku tafsir yang fokus dalam bidang bahasa, sentuhan-sentuhan bahasa seperti tafsirnya Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, bahwasanya wizar ini memiliki makna berat, beban yang berat. Karenanya dosa ini jika terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan membuat jiwa orang tersebut berat, membuatnya tidak lapang, sempit, penuh dengan beban, berat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga singgung konsep wizar yang memberatkan jiwa manusia ini di dalam surat Al-Nashr, surat Al-Insyirah. Allah berfirman, wa wada'na anka wizrak, dan kami hapuskan dosa-dosa engkau wahai Nabi. Dan secara literally, secara bahasa, dan kami letakkan beban-beban yang ada di punggungmu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Ini isyarat pada kita bahwasanya jika kita ingin hidup yang lapang, hidup yang tenang, hidup yang bahagia tanpa beban jiwa, maka segera bertaubat, jauhi dosa-dosa dan hentikan. Kembali ke kaidah ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sudah saya singgung tadi, kaidah ini diulang 5 kali dalam Al-Quran, dan tentu saja tidak mungkin ada pengulangan. Lagi-lagi jika kembali ke kaidah dalam ilmu tadabbur Al-Quran atau dalam ilmu tafsir, sebagaimana diksi tidak asal-asalan, pasti ada hikmah dan keajaibannya, pun demikian dengan pengulangan takror dalam Al-Quran ini mustahil asal-asalan, mustahil karena kehabisan ide, dan mustahil tanpa hikmah. Semua ada hikmah dan keajaiban di baliknya. Dan di antara keajaiban tersebut, di antara hikmahnya adalah tentu saja penegasan tentang konsep bahwasanya seorang tidaklah menanggung dosa orang lain. Sangat penting. Lebih dari itu juga, para pendengar Allah Subhanahu wa taala, konsep ini tidak hanya ada di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja. Tidak, bahkan ini ada di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi sebelum beliau. Ini murni ajaran Islam semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, termasuk di antara Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adalah ajaran Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Seperti di surat An-Najm Allah sebutkan demikian. Dan kaidah ini tidaklah bertolak belakang dengan sejumlah ayat atau hadis yang mungkin disangka oleh kita bertentangan dengan konsep wala taziru waziratun wizra ukhra. Contoh misalnya dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim, dan niscaya mereka akan membawa juga dosa-dosa mereka dan juga dosa-dosa orang-orang lain yang kemudian ditambahkan kepada dosa mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-25, wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan juga dibebankan dari dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Sekilas mungkin ada yang menganggap bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Mengapa demikian? Karena yang dibebankan dosanya kepada orang-orang tersebut adalah dosa mereka-mereka yang disesatkan oleh mereka. Dosa orang-orang yang diajari hal-hal yang buruk, kemudian mereka mengerjakan sehingga menjadi dosa jariah. Maka sejatinya dosa tersebut meskipun tidak dia lakukan secara langsung, tapi dia menjadi sebabnya, menjadi faktornya. Bahkan seringkali lebih dahsyat daripada seandainya dosa tersebut dia kerjakan sendiri. Dosa kalau dia kerjakan sendiri,
bisa jadi efeknya lebih ringan daripada seandainya dosa tersebut kemudian diikuti oleh banyak followernya. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana kita mengenal konsep MLM, kebaikan amal jariyah, maka dalam Islam juga ada konsep MLM, keburukan dosa jariyah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha." Tidaklah ada jiwa yang dibunuh secara zalim, secara semena-mena, melainkan ada dosa yang ditanggungkan kepada anak Adam. Yang pertama dari dosa pembunuhan tersebut. Hadis muttafaqun alaih ini jelas mengingatkan kita pada kisah yang terkenal, kisah antara Habil dan Qabil, atau orang-orang barat nyebutnya antara Abel dan Cain, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-27 sampai 32, yang tentu saja setelah itu semua pembunuhan mengikuti sunnah buruk tersebut, mengikuti sunnah sayyi'ah tersebut. Wal'iyadzubillah. Kembali ke kaidah ini, sekalipun demikian, tetapi tidak kita katakan bahwasanya orang yang menjadi follower dari penebar penyimpangan tersebut kemudian tidak berdosa. Tidak. Dosa tersebut tidak di-cut kemudian di-paste, tetapi di-copy dan kemudian di-paste. Jadi dosanya hanya digandakan saja. Tetapi orang yang mengikuti tetap berdosa, dan orang yang diikuti berdosanya double. Bahkan terus bertambah. Dengan semakin bertambah follower, kemudian semakin follower tersebut kemudian menebar kemungkaran tadi, terus menjadi MLM, dosa dan keburukan. Menariknya, dahulu ada orang-orang yang tidak beriman kemudian mengajak orang-orang yang beriman supaya melakukan keburukan seperti mereka, dengan berdalih, tenang saja, dosa kalian saya yang tanggung, kalian tidak berdosa. Maka ini omong kosong, karena dosa sekali lagi bukan di-cut kemudian di-paste, tapi di-copy dan kemudian di-paste. Allah berfirman tentang mereka di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-12. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan berkata orang-orang yang tidak beriman kepada orang-orang yang beriman, ikuti jalan kami, niscaya kami akan tanggung dosa-dosa kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, mereka tidak menanggung dosa-dosa mereka sedikit pun. Yang maksudnya adalah dosa mereka tidak diambil kemudian dilimpahkan kepada mereka, sementara orang yang menjadi follower tidak berdosa. Tidak seperti itu. Mereka berdusta. Apalagi mereka juga sebenarnya hanya omong kosong saja dengan lisan mereka, dan kalau di akhir juga pasti mereka akan enggan menanggung dosa orang lain, dosa orang yang mereka sesatkan. Dan seandainya kita merenungi perkataan-perkataan para ulama dalam buku-buku tafsir dan hadis dan buku-buku akidah dan fikih, kita akan menemukan banyak sekali mereka berdalil dengan kaidah emas ini. Banyak sekali. Termasuk dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan beberapa kisah yang merupakan praktek nyata dari kaidah ini. Di antara kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana tatkala dia hendak bersiasat untuk membiarkan adik beliau Binyamin agar tetap bersama beliau di Mesir, tidak ikut pulang bersama kakak-kakaknya, maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan piala atau cangkir milik raja di kantung gandumnya atau karung gandumnya Binyamin. Di sana sembunyi-sembunyi. Kemudian mengumumkan, barang siapa yang ketahuan mencuri piala raja tersebut, niscaya dia akan menjadi tawanan, akan ditahan. Seperti itu. Dan kemudian akhirnya dicek semua karungnya, dimulai dari saudara-saudaranya agar tidak langsung ketahuan. Kita lihat ini adalah sebuah trik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dicek dari semua kakaknya, dan paling terakhir dicek adalah karungnya Binyamin, dan ternyata benar ada piala raja di situ. Maka Binyamin yang ingin ditangkap. Maka berkatalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang tidak ingin mereka malu untuk kedua kalinya, setelah dahulu malu telah membuat Yusuf hilang. Kali ini mereka harus
siap pulang kemudian untuk dimarahi lagi dan mendapatkan malu lagi karena telah menghilangkan Benyamin, adiknya Yusuf. Karena itu mereka berkata dalam surat Yusuf surat yang 12 ayat yang ke-78, Ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Wahai Al-Aziz, sungguhnya anak ini, pemuda ini memiliki ayah yang sudah tua sekali. Maka ambillah salah satu dari kita sebagai gantinya. Jangan ambil dia. Sungguh kami memandang kau termasuk orang-orang yang baik. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menjawab mereka, Ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal ladzalimun. Aku berlindung pada Allah dari berbuat dosa, kezaliman, karena menghukum orang yang tidak berhak untuk dihukum. Kami hanyalah mendapati piala raja ada di karung dia. Karena kalau kami menghukum selain pelakunya, menghukum selain orang yang barang bukti tersebut nyata-nyata ada di karung dia, maka kami akan termasuk orang-orang yang zalim. Dan para pendengar, perhatikanlah betapa bedanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, Ramses II. Menurut pendapat mayoritas Egiptolog, Ramses II yang dimana dia tatkala mendengar pernyataan dari penyihir pribadinya bahwasanya kelak akan ada muncul seorang dari Bani Israel, lelaki yang kemudian akan memusnahkan kerajaan engkau, maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun zaman Nabi Musa tersebut, dia tidak hanya menghukum satu laki tersebut yang dimaksud oleh sang penyihir, tetapi malah membunuh banyak sekali bayi-bayi laki-laki Bani Israel. Nasallallahu al-afiyah. Semoga kita dilindungi dari sifat yang seperti itu. Dan termasuk hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kalau seandainya ada ayah pulang dari kantor, masuk rumah dan melihat ada barang yang dipecahkan oleh salah seorang putranya, atau misalnya ada sebuah kelalaian istrinya, maka dia kemudian marah kepada seluruh orang yang di rumah. Maka ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah la taziru waziratun wizra ukhra. Salah apa yang lainnya sampai Anda kemudian memarahi semuanya? Dan ini bukan bentuk pendidikan yang baik. Tetapi di sisi lain ada juga yang salah faham sehingga kemudian menyalahkan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata mereka menghukum sebuah kota hanya karena ada segelintir orang, ada sebagian orang yang melakukan dosa di kota tersebut. Kata mereka Allah zalim, menghukum semuanya, kakek, nenek, ustadz, ulama, dihukum semuanya hanya gara-gara perbuatan anak-anak muda yang jahat di sana. Kemudian mereka berdalih dengan ayat ini, dengan kaidah yang ke-8 ini. Maka kita katakan salah besar. Salah besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala memang benar-benar yang terjadi adalah azab, maka sesungguhnya itu disebabkan dosa semuanya, yaitu dosa meninggalkan nahi mungkar. Karena nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum dosa sebuah kota melainkan jika dosa tersebut telah tersebar luas, dosa tersebut telah terekspos, bukan dosa yang sembunyi-sembunyi. Kemudian di saat tersebut bukannya ada pengingkaran dari sebagian mereka agar gugur fardu kifayahnya, nyatanya tidak. Banyak yang mampu melarang, tidak melarang. Banyak yang mampu menghentikan, tidak menghentikan. Banyak yang mampu mengingkari, tidak mengingkari. Bahkan sebagian ikut rela, ikut ridho. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khass hatta yarawul munkara baina dhahranayhim wa hum qadiruna 'ala an yunkiruhu fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu al-khassata wal 'ammah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah tidaklah mengazab kaum secara umum dengan perbuatan orang-orang sebagian di antara mereka sampai orang-orang banyak melihat kemungkaran ada di hadapan mereka dengan nyata dan mereka mampu mengingkarinya tapi tidak mereka lakukan. Jika itu sudah terjadi, maka Allah akan menghukum semuanya yang melakukan dosa secara langsung maupun yang tidak mengingkari padahal mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Abu Bakar As-Siddiq bahkan pernah berpidato tentang konsep ini dan membacakan surat 5, surat Al-Maidah ayat yang ke-105 dan membenarkan, mengklarifikasi makna tafsiran ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, uruslah diri kalian. La yadurukum man dhalla idza tadaitu. Niscaya orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian, efek buruknya tidak akan sampai kepada kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, Innan nasa idza ra'al munkar falam yughayyiruh yushiku an ya'umahumullahu bi'iqabin min indih. Sungguhnya masyarakat jika melihat ada kemungkaran dan mereka tidak mengubahnya, maka Allah akan mengazab mereka secara keseluruhan. Hadis riwayat Imam Ahmad juga. Terlebih Allah menggunakan di sini sebenarnya di ayat ke-105 surat Al-Maidah tersebut dhamir jama'. Allah menggunakan alaikum, anfusakum, la yadurrukum, ihtadaitum. Bahkan memanggil pertama kali ya ayyuhalladzina amanu, secara umum wahai orang-orang yang beriman. Artinya adalah kesolehan di sini dimaksud kesolehan yang sifatnya kolektif. Ihtadaitum, dan kalian tidak akan mendapat petunjuk semuanya, belum disebut mendapat petunjuk semuanya jika seandainya kalian mendiamkan kemungkaran. Artinya kalian masih meninggalkan ajaran-ajaran Islam, maka kalian belum sampai ke taraf kalian ihtadaitum, karena yang tetap akan membahayakan kalian penyimpangan orang-orang yang menyimpang di tengah-tengah kalian. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita. Allah semoga terus memberikan kita taufik agar melakukan nahi mungkar, mendidik umat, serta memberikan perbaikan semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.